Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farwani Almasya. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang apa itu abidama. Nah, sebelum saya membahas tentang apa itu abidama, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian bahwasannya dalam dunia psikologi kepribadian itu terdapat dua aliran, yakni aliran timur dan aliran barat. Nah, aliran barat sendiri lebih menekankan kepada kelakuan yang terlihat dari seorang manusia tanpa memandang kebatinannya, contohnya seperti kebutuhan pada teori Maslow. Sedangkan di dalam aliran psikologi timur, dasar yang digunakan adalah pemurnian hati sebagai langkah untuk mencapai pribadi yang sempurna atau baik, juga dengan pedoman agama sebagai sarana mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada akhirnya semua psikologi timur mengakui bahwa jalan utama ke arah transformasi diri adalah meditasi. Nah, salah satu di antara psikologi timur yang paling sistematik dan tersusun secara paling rinci adalah Buddhisme klasik, diberi nama menurut Hari Buddha yang dalam bahasa Pali disebut Abhidhamma atau Abhidharma dalam bahasa Sanskerta. Nah, Abhi ini sendiri berarti tinggi, agung, luhur, dan dhamma berarti kebenaran. Maka kalau digabungkan, Abhidhamma dapat diartikan sebagai ajaran yang luhur dari Sang Buddha. Abhidhamma sendiri telah berkembang 15 abad yang lalu dan dikemukakan oleh pendirinya yakni Buddha Gautama. Dalam 2500 tahun semenjak ia hidup, wawasan-wawasan psikologis dasarnya telah dikembangkan menjadi sistem-sistem teori dan praktik yang berbeda-beda oleh masing-masing cabang penganut Buddha. Dan Buddhisme juga berkembang menjadi beberapa aliran, diantaranya Mahayana dan Hinayana. Nah, menurut Abhidhamma, kepribadian manusia sama seperti sungai yang memiliki bentuk tetap. Tidak ada orang yang mengamati mampu terlepas dari persepsi. Dan metode dasar yang digunakan untuk meneliti perubahan yang sangat banyak dalam jiwa adalah introspeksi, yakni suatu observasi sistematik yang dilakukan oleh seseorang terhadap pengalamannya sendiri. Objek psikologi Abhidhamma meliputi penginderaan dari panca indera, pikiran-pikiran yang dianggap sebagai indera keenam, dan setiap keadaan jiwa terdiri atas sekumpulan sifat-sifat jiwa yang disebut faktor-faktor jiwa, misal cinta, benci, adil, bengis, dan sosial. Nah, Abhidhamma sendiri tuh menemukan 53 kategori faktor kejiwaan. Adapun prinsip-prinsip keadaan jiwa dapat dikemukakan. Yang pertama itu ada setiap keadaan jiwa hanya sebagian kecil kumpulan faktor yang hadir. Yang kedua, kualitas-kualitas keadaan jiwa ditentukan oleh faktor-faktor mana yang digabungkan. Yang ketiga, Abhidhamma meyakini bahwa setiap keadaan jiwa berasal dari pengaruh biologis dan pengaruh situasi, selain dari pemindahan pengaruh diri dari momen psikologi sebelumnya. Yang keempat itu ada setiap keadaan jiwa pada gilirannya menentukan kombinasi khusus faktor-faktor dalam keadaan jiwa berikutnya. Nah, faktor-faktor jiwa ini berperan sebagai, yang pertama itu ada faktor-faktor sebagai kunci menuju karma. Menurut istilah barat, karma menurut istilah Pali, istilah teknis bagi Abhidhamma artinya karma adalah prinsip bahwa setiap perbuatan dimotivasi oleh keadaan-keadaan jiwa yang melatar belakangi. Yang kedua itu menurut psikologi timur. Nah, suatu tingkah laku pada hakikatnya secara moral ialah netral. Yang ketiga, sifat moral tingkah laku ditinjau dari motif-motif yang melatar belakangi individu melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat itu ada perbuatan seseorang memiliki campuran faktor-faktor jiwa negatif. Yang kelima, Dhammapama adalah kumpulan sajak yang dahulu diucapkan oleh Buddha Gautama mulai tentang ajaran karma dan kama. Yang keenam dan yang menjadi inti adalah bahwa segala apa yang ada pada manusia adalah sebagai akibat yang dipikirannya, yakni berdasarkan pikirannya dan juga dibentuk oleh pikirannya sendiri. Baiklah, sekian materi pertama dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi transpersonal dalam Buddhisme. Nah, adapun menurut John Peter Churchill, psikologi transpersonal adalah cabang psikologi yang memberi perhatian pada studi terhadap keadaan dan proses pengalaman manusia yang lebih mendalam dan luas, atau suatu sensasi yang lebih besar dan koneksitas terhadap orang lain dan alam semesta, atau merupakan dimensi spiritual. Nah, manusia memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama adalah tingkat kesadaran ego. Pada tingkat kesadaran ini, manusia tidak dapat melihat organisme sebagai sistem yang utuh karena hanya mencerminkan perwujudan mental organisme yang dikenal dengan citra diri ego. Nah, tingkat kesadaran yang kedua yaitu kesadaran biososial, yaitu memiliki individu
yaitu melihat individu atau manusia sebagai bagian dari lingkungan sosialnya. Dan tingkat kesadaran yang ketiga adalah tingkat eksistensial yang merupakan tingkat organisme yang utuh dan ditandai dengan rasa identitas yang melibatkan kesadaran seluruh sistem, jiwa, tubuh sebagai keseluruhan yang mengatur dirinya sendiri dari terintegrasi. Pada akhir spektrum, kesadaran berkas-berkas transpersonal masuk ke dalam jiwa. Tingkat ini merupakan tingkat kesadaran kosmik, yaitu ketika orang menggelamkan diri dan menyatu ke dalam jiwa. Nah, adapun Buddhisme. Buddhisme ini mencakup analisis psikologi manusia, emosi, kognisi, perilaku dan motivasi bersama dengan praktik terapeutik. Nah, psikologi Buddhis tertanam dalam sistem etika dan filosofi Buddhis yang lebih besar. Dan terminologi psikologisnya diwarnai oleh nuansa etis. Psikologi Buddhis memiliki dua tujuan terapeutik: kehidupan perumah tangga yang sehat dan baik. Dan tujuan akhir nirwana, penghentian total ketidakpuasan dan penderitaan. Nah, Buddhisme dan disiplin modern psikologi memiliki banyak persamaan dan titik tumpang tindih. Ini termasuk fenomenologi deskriptif keadaan mental, emosi dan perilaku, serta teori persepsi dan faktor mental bawah sadar. Psikoterapis seperti Erich Fromm telah menemukan dalam pengalaman pencerahan Buddhis, misalnya Kensho, potensi untuk transformasi, penyembuhan, dan menemukan makna eksistensial. Beberapa praktisi kesehatan mental kontemporer seperti John Kabat-Zinn menemukan praktik Buddhis kuno seperti pengembangan kesadaran. Dan dari nilai terapeutik empiris, sementara guru Buddhis seperti Jack Cornfield melihat psikologi barat menyediakan praktik pelengkap bagi umat Buddhis. Nah, makna emptiness di dalam Buddhisme. Kekosongan emptiness atau sunyata merupakan realitas tertinggi dan terakhir di dalam Buddhisme. Dan sunyata sendiri merupakan kondisi yang setiap konsep kedirian menjadi hilang menurut Maslow terhadap tiga hal yang dapat disimpulkan mengenai konsep kekosongan dalam Buddhisme. Nah, yang pertama, di dalam Buddhisme, kekosongan adalah konsep yang paling ultim yang tidak dapat direplikasi dalam konsep-konsep buatan manusia. Dalam hal ini, Buddhisme berusaha melampaui semua kualitas yang ada pada manusia seperti baik, buruk, jiwa, badan, dan sebagainya. Dan yang kedua, realitas tertinggi dalam Buddhisme adalah kekosongan, sehingga orang bisa terbebas dari semua bentuk verifikasi konseptual. Nah, yang ketiga, sebagai realitas ultim, kekosongan harus dikosongkan dari semua bentuk keterikatan terhadap konsep kekosongan. Nah, jadi di dalam Buddhisme, yang menjadi titik utama dari konsep kekosongan adalah penolakan terhadap diri, self, dan semua bentuk entitas yang memiliki substansi. Nah, adapun selanjutnya mengejar kesempurnaan hidup. Nah, dalam Buddhisme, kekosongan adalah kemampuan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Ketika manusia mampu menegasi secara total dirinya sendiri dan segala sesuatu yang memiliki substansi kesempurnaan hidup adalah nirwana, yaitu ketika setiap bentuk sasmara telah dilampaui. Di dalam kekosongan, manusia mencapai kebebasan dan kebahagiaan sepenuh-penuhnya.
Dengan mencapai kekosongan juga manusia dapat tetap berjuang melawan ketidakadilan dan penderitaan tanpa harus terikat pada perjuangan. Tokoh awal Buddhisme dan pemikirannya. Tokoh awal Buddhisme adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah pendiri Buddhisme yang sangat terkenal. Ia dilahirkan di dalam keluarga kerajaan di Kapilavastu di kaki gunung Himalaya, sebelah utara India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Karena hidup dalam lingkungan istana, Siddhartha menjadi bergelimangan harta dan kesenangan duniawi. Namun, kehidupan yang serba berlebihan, di mana segala keinginan dapat dengan mudah didapatkan, tidak membuat Siddhartha bahagia. Ia lalu memutuskan untuk meninggalkan semua itu dan pergi keluar dari istana. Di luar istana, ia menemukan orang-orang yang menderita, sehingga ia berpikir bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Kemudian ia memutuskan untuk menjalani kehidupan suci dan melakukan pertapaan atau meditasi untuk menemukan cara agar terbebas dari penderitaan di dunia. Setelah melakukan pertapaan secara terus-menerus, ia akhirnya menemukan puncak keberhasilan dan akhirnya ia pun menjadi Buddha. Ajaran Buddha berasal dari pencerahannya yang ia dapatkan dari meditasi tersebut, yang disebut 4 kebenaran utama. 4 kebenaran utama tersebut adalah: yang pertama ada penderitaan, yang kedua ada penyebab penderitaan, yang ketiga ada penghentian penderitaan, dan yang terakhir ada jalan menghilangkan penderitaan. Lalu kemudian ada 8 tangga menurut Siddhartha yang mampu menerangi pikiran dan menyebabkan keseimbangan serta ketenangan sempurna. Yaitu yang pertama ada pandangan yang benar, yang kedua keputusan yang benar, yang ketiga perkataan yang benar, yang keempat perilaku yang benar, yang kelima mata pencarian yang benar, yang keenam ada usaha yang benar, yang ketujuh perhatian yang benar, dan yang terakhir ada konsentrasi yang benar. Mengenai konsep karma dan jalan hidup manusia. Karma asal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan dan bisa juga berarti tindakan. Tindakan yang disengaja, baik batin maupun jasmani. Karma juga dapat dikatakan kehendak, yang di dalamnya tercakup kehendak baik maupun terhendak buruk. Nah, oleh sebab itu, setiap perbuatan terjadi dilandasi oleh karma. Perbuatan baik terjadi dilandasi oleh kehendak baik, sedangkan perbuatan buruk dilandasi oleh perbuatan buruk. Artinya, karma adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan kesadaran karena adanya kehendak. Di dalam Dhammapada dijelaskan bahwa karma adalah sikap di mana pikiranlah yang menjadi pelopornya. Perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan selalu berasal dari pikiran. Nah, maka setiap makhluk bertanggung jawab terhadap karma atau perbuatannya sendiri. Ia adalah pewaris dari semua perbuatan atau karmanya. Lahir dari berdasarkan karmanya dan selalu terhubung dengan karmanya. Nah, berangkat dari konsep inilah, maka konsep karma itu berbeda dengan konsep takdir. Karma bukanlah sesuatu yang linear pada sebuah garis lurus. Apabila karma berjalan linear, maka seseorang tidak akan memiliki kesempatan untuk lepas dan bebas dari penderitaan. Nah, jika disederhanakan, maka dalam pandangan Buddhis, kerja karma adalah seperti apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari karma masa lalu dan masa kini. Dan yang dilakukan sekarang akan menentukan masa yang akan datang dan juga masa kini. Nah, demikianlah hukum karma merupakan hukum yang sangat adil dan mampu menjawab kenapa terjadi perbedaan-perbedaan di dalam hidup ini. Baik, nah selanjutnya terdapat 2 jenis karma berdasarkan sifatnya, yaitu karma buruk dan karma baik. Oke, yang pertama terdapat karma buruk atau disebut dengan akusala karma. Karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh keserakahan, kebodohan batin, dan kebencian. Nah, yang kedua terdapat karma baik disebut kusala karma. Karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi ketidakbencian, ketidakserakahan, dan ketidakbodohan batin. Nah, selanjutnya terdapat 4 macam karma berdasarkan penggolongan waktu diterimanya akibat karma.
Oke, yang pertama, Dita Dhamma Peda Niyakama. Artinya hasil atau akibat perbuatan langsung diterima pada kehidupan sekarang. Karma ini terbagi pada dua kategori, yaitu pertama, Paripaka Dita Dhamma Peda Niyakama, yaitu setiap perbuatan yang dikerjakan hasilnya akan diterima pada waktu 7 hari. Yang kedua, Aparipaka Dita Pada Niyakama, yang artinya setiap perbuatan yang telah dikerjakan hasil atau akibatnya akan diterima setelah 7 hari. Baik, selanjutnya terdapat Uvaja Peda Niyakama. Artinya setiap perbuatan yang telah dikerjakan hasilnya tidak diterima sekarang, akan tetapi diterima pada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan kedua. Oke, selanjutnya Apara Para Peda Niyakama, yaitu setiap perbuatan yang telah dikerjakan hasilnya tidak diterima pada kehidupan sekarang, tidak juga pada kehidupan kedua, tetapi akan diterima pada kehidupan ketiga, keempat, dan seterusnya. Selanjutnya ada ahosikama, yaitu perbuatan yang dikerjakan akan tetapi tidak memiliki akibat apapun karena masanya telah habis atau akibatnya tidak efektif. Oke, selanjutnya karma juga memiliki 4 macam sifat, yaitu yang pertama, kepastian karma. Yang kedua, semua karma adalah pasti akan mendatangkan akibat. Setiap karma baik akan memberikan hasil positif, dan setiap karma buruk akan menghasilkan hasil yang negatif. Selanjutnya terdapat pertumbuhan karma yang pesat. Selanjutnya dalam konteks ini yang dimaksud adalah karma bisa berlipat ganda. Hal ini berlaku bagi karma maupun karma baik atau karma buruk. Bila hari ini seseorang melakukan karma baik, maka hari berikutnya akibat dari karma tersebut akan berlipat ganda. Nah, proses ini berjalan terus asalkan tidak melakukan perbuatan buruk dalam selang waktu tersebut. Oke, selanjutnya akibat karma tidak akan diterima bila belum ada tindakan. Selanjutnya, akibat karma diperoleh jika memang seseorang melakukan tindakan atau perbuatan dan seseorang tidak akan pernah menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, karma yang dilakukan tidak akan hilang begitu saja. Setiap karma pasti akan ada akibatnya apabila tindakan yang dilakukan tidak diterima akibatnya langsung. Boleh jadi akibatnya diterima pada kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalan hidup manusia. Kita sebagai manusia harusnya melangkah di jalan Dhamma. Nah, jalan ini terbagi 3. Yang pertama, jalan menuju hidup bahagia di dunia. Yang kedua, jalan menuju hidup bahagia di alam surga. Yang ketiga, jalan menuju ke Nibbana. Baik, kita akan membahas jalan yang menuju hidup bahagia di dunia terlebih dahulu. Dalam Sigadalopa Sutta, Buddha mengajarkan 6 hubungan timbal balik yang sangat berdasar, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, tentram, dan bahagia, yaitu hubungan antara orang tua dan anak, guru dan murid, suami dengan istri, sahabat dengan teman, majikan dengan pekerja, umat awam perumah tangga dengan pembimbing religius, atau antara pertapa dan brahmana. Yang kedua, jalan menuju hidup bahagia dalam surga. Buddha menunjukkan jalan bagaimana supaya setelah kehidupan ini berakhir, dapat terlahir kembali di alam bahagia surga, yaitu dengan melakukan dan menyumbangkan kebajikan dengan memiliki yang pertama sada, keyakinan, yang kedua sila, moralitas yang baik, yang ketiga caga, sifat yang dermawan, yang keempat ada pana, yaitu kebijaksanaan. Oke. Jalan terakhir atau jalan yang ketiga adalah jalan menuju ke Nibbana. Jalan hidup ketiga merupakan tujuan tertinggi dalam agama Buddha. Kita harus melaksanakan dan mengembangkan jalan mulia berunsur 8, yaitu samaditi, pandangan benar,
Sama sankapa, pikiran benar. Sama paka, ucapan benar. Sama kamanta, perbuatan benar. Sama jiwa, pencaharian benar. Sama vayama, daya upaya benar. Sama sati, perhatian benar. Sama samadhi, konsentrasi benar. Mengenai konsep kematian dan penderitaan dalam agama Buddha. Kematian merupakan terlepasnya roh dari jasad manusia dan kembali ke tempat asalnya. Dalam konsep agama Buddha, kematian adalah berakhirnya dari penderitaan. Kelahiran, ketidakpuasan, sakit, ketidaksenangan merupakan semua penderitaan dalam hidup. Maka dari itu, kematian adalah jalan yang dapat memutus penderitaan. Akan tetapi, dalam memadamkan penderitaan juga dapat dilakukan ketika seorang manusia tidak lagi memiliki keinginan-keinginan. Kematian sendiri tidak dapat terlepas dari hukum karma atau sebab akibat. Segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang nantinya akan melahirkan reaksi-reaksi tersendiri. Maka dari itu, jika manusia ketakutan dalam menghadapi kematian yang suatu saat nanti datang begitu saja, sangat perlu bagi manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Menurut pandangan ajaran agama Buddha, penyebab kematian ada 4 faktor, yaitu yang pertama ayukaya atau habisnya waktu hidup, yang kedua ada kamakaya, habisnya tenaga kama atau juga akibat dari perbuatan atau kelahiran, yang ketiga ubakaya atau habisnya usia sekaligus juga akibat dari perbuatan, yang keempat terdapat pacedaka, akibat malapetaka, bencana, dan kecelakaan. Dalam proses kematian inilah kesadaran yang biasa akan menjadi kesadaran ajal. Kesadaran ajal di sini sebagai pertanda bahwa manusia telah tiada. Dengan begitu, sangat penting konsep duka dalam hal ini. Arti dari duka yaitu adanya ketidaksempurnaan, ketidakpuasan, dan ketidakabadian. Duka yang disampaikan oleh Buddha terlahir karena segala apapun di dunia ini tidak ada yang tetap, namun berubah-ubah. Kelahiran, kematian, keinginan, sakit, menjadi tua, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, semua itu merupakan penderitaan. Menurut Buddha, mengenai penderitaan atau duka yang dialami oleh manusia diakibatkan oleh apa yang terdapat di dunia tidaklah ada yang tetap atau kekal, namun berubah. Pada dasarnya, secara umum manusia tidak dapat lepas dari hal penderitaan. Penderitaan semacam ini diakibatkan oleh keinginan yang terus-menerus ada dalam diri manusia. Pancakanda juga merupakan penyebab dari duka. Setidaknya, penyebab tersebut dibagi menjadi 3 poin. Yaitu yang pertama, duka-duka, yang artinya penderitaan yang nyata, yang dirasakan, duka-duka yang dirasakan oleh batin dan jasmani manusia. Semisal sakit, susah hati, dan yang lain. Yang kedua adalah parinama duka atau penderitaan yang disebabkan oleh seluruh perasaan bahagia dan kesenangan yang tidaklah abadi. Yang ketiga, sankara duka, yaitu penderitaan karena manusia adalah pancakanda. Arti dari pancakanda sendiri adalah duka. Hal terpenting untuk diketahui adalah bahwa nirwana dapat dicapai jika seseorang dapat melepas keinginan-keinginannya. Dengan begitu, nirwana juga menjadi tujuan utama dari selesainya penderitaan hidup. Konsep jalan menuju keselamatan. Banyak konsep keselamatan yang sudah bisa kita dengar di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya sebuah pepatah yang tidak asing kita dengar mengatakan, manusia berusaha, Tuhan menentukan.
sudah kehendak Tuhan, atau segala sesuatu yang dialami di dunia ini sudah diatur oleh yang di atas. Keselamatan dalam Buddha Dhamma merupakan kebebasannya suatu makhluk dari putaran arus dan kematian atau samsara yang penuh dengan duka, kepiluan, dan ratap tangis. Keselamatan ini hanya akan dicapai saat suatu makhluk, dalam hal ini seorang manusia, merealisasikan nibbana. Pencapaian nibbana memang tujuan yang paling jauh untuk mencapai keselamatan, tetapi kita juga harus terhindar dari kelahiran ulang di alam yang menderita. Ini merupakan tujuan untuk memperoleh keselamatan yang lebih dekat dengan nibbana. Lebih lanjut bahwa dalam Buddha Dhamma tidak diajarkan adanya sosok juru selamat yang hanya dengan percaya padanya, mengakuinya, maka dosa-dosa kita, umat manusia sepenuhnya akan terhapuskan dan kita dijamin dalam kehidupan yang kekal dan abadi karenanya. Mencari keselamatan dalam agama Buddha bukan dengan memajang ornamen-ornamen Buddhis di berbagai sisi-sisi rumah, atau membuat tato berupa simbol-simbol Buddhis agar terhindar dari bahaya, atau pergi ke tempat keramat dan membawa jimat. Bukan seperti itu. Perilaku itu justru menunjukkan bahwa seorang umat Buddha masih seputar pandangan salah atau micca ditthi, tidak yakin terhadap keberadaan hukum karma. Agama sebagai identitas diri. Idealnya, seorang umat Buddha menjadikan agama Buddha sebagai identitas diri, bukan hanya sebagai formalitas mengisi kolom agama di KTP atau memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Perilaku umat Buddha melalui ucapan dan badan jasmaninya secara tidak langsung dijadikan cerminan terhadap kualitas agama Buddha. Uraian Buddha tentang sosok seorang yang berada di jalan Dhamma sebagai berikut. Bukan karena banyak bicara, seorang tersebut disebut sebagai orang yang pandai dalam Dhamma, tetapi meskipun baru mengerti sedikit dan melaksanakan dengan tekun, maka ia pantas disebut sebagai orang yang menjamin Dhamma. Meskipun ucapan kata-katanya merdu, berpenampilan menarik, namun penuh dengan keserakahan, iri hati, dan cerita, maka ia tidak pantas disebut sebagai orang bijak atau orang baik. Para Buddha hanya mengajarkan, membimbing, dan menunjukkan sang jalan atau Dhamma. Namun kita sendirilah yang harus berusaha menempuh jalan yang ditunjukkan. Seseorang yang melangkah di jalan Dhamma akan terbebas dari mara belenggu. Ketika kita mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun belum bisa menebus Dhamma atau pencapaian dalam kehidupan ini juga, setidaknya sebagai ganjaran adalah kita akan terhindar dari alam-alam yang menderita. Kita terlahir di alam-alam yang bahagia. Penyemangat sesungguhnya. Dengan demikian, siapa yang menjadikan kita hidup selamat? Siapa yang menjadikan pelindung diri kita? Siapa yang menebus, menjerumuskan kita ke dalam penderitaan yang terus-menerus? Tentu saja yang bertanggung jawab atas itu semua adalah diri kita sendiri. Keselamatan dan kesucian tidak didapatkan dari suatu kekuatan eksternal ke makhluk abdi dunia atau suatu hal yang di luar diri kita sendiri. Oleh sebab itu, oleh dari diri kita kejahatan dilakukan. Oleh diri kita sendiri pula, seorang menjadikan suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun bisa atau dapat mensucikan orang lain. Materi selanjutnya itu ada 8 jalan kebajikan. Jalan utama berunsur 8 membantu pemeluk agama Buddha menuju ke kehidupan yang mulia. Kedelapan unsur tersebut menyandang kata benar yang diterjemahkan dari kata sama. Yang pertama,
itu ada pengertian benar atau samaditi. Pengertian benar merupakan kunci utama agama Buddha. Pengertian benar mencangkup pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, hukum sebab musbab, dan hukum kama. Selanjutnya itu ada pemikiran benar. Faktor kedua dari jalan utama ini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, melenyapkan pikiran-pikiran jahat, dan yang kedua, mengembangkan pikiran-pikiran baik. Pikiran baik terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada nekama, melepaskan diri dari kesenangan dunia, dan sifat mementingkan diri sendiri, yang berlawanan dengan kelekatan. Yang kedua itu ada abhyapada, itu cinta kasih, itikat baik, lemah lembut, yang berlawanan dengan kebencian, itikat jahat, atau kemarahan. Yang ketiga itu ada ahimsa, itu tidak kejam atau kasih sayang, yang berlawanan dengan kekejaman atau kebengisan. Yang ketiga itu ada ucapan benar. Ucapan benar adalah berusaha menahan diri dari berbohong, memfitnah, berucap kasar atau mencaci maki, dan percakapan yang tidak bermanfaat atau pergunjingan. Ada 4 syarat untuk sebuah ucapan dikategorikan sebagai ucapan benar. Yang pertama itu adalah ucapan itu benar, yang kedua ucapan itu beralasan, dan yang ketiga ucapan itu berfaedah, yang terakhir ucapan itu tepat pada waktunya. Selanjutnya yang keempat itu ada perbuatan benar. Dalam hal ini, penganut agama Buddha diharapkan untuk bertindak benar secara moral, tidak melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima itu pencaharian benar, yang berarti pengikut agama Buddha tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. 5 jenis bisnis yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang umat awam. Yang pertama itu bisnis senjata, bisnis manusia, bisnis daging, bisnis barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, dan yang terakhir bisnis racun. Yang keenam itu ada daya upaya benar. Daya upaya benar dapat diartikan dengan usaha benar. Untuk hal ini, pengikut agama Buddha harus berupaya keras untuk meninggalkan seluruh pikiran yang salah dan dapat merugikan perkataan dan perbuatan. Penganut agama Buddha harus berupaya keras untuk meningkatkan apa yang baik dan berguna untuk diri mereka sendiri dan orang lain dalam pemikiran mereka, perkataan, dan perbuatan, tanpa mengikut sertakan pemikiran akan kesulitan dan kekhawatiran. Ada 4 daya upaya benar yang dimaksud. Yang pertama, usaha melenyapkan kejahatan yang telah timbul. Yang kedua, usaha mencegah timbulnya kejahatan yang belum timbul. Yang ketiga, usaha membangkitkan kebajikan yang belum timbul. Dan yang keempat, usaha mengembangkan kebajikan yang telah timbul. Selanjutnya yang ketujuh, itu ada perhatian benar. Penganut agama Buddha harus senantiasa menjaga pikiran-pikiran mereka terhadap fenomena yang mempengaruhi tubuh dan pikiran. Mereka harus waspada dan berhati-hati supaya tidak bertingkah laku atau berkata-kata karena kelalaian atau kecerobohan. Yang terakhir, itu ada konsentrasi benar. Konsentrasi benar, seperti yang ditunjukkan dalam bahasa Pali, adalah melatih konsentrasi atau samadhi. Seorang praktisi memusatkan pikiran kepada suatu objek pikiran hingga mencapai konsentrasi penuh dan masuk ke dalam kondisi meditatif. Biasanya pelatihan samadhi dapat ditempuh melalui pengaturan pernafasan, visualisasi benda, dan pengulangan kalimat-kalimat tertentu. Konsentrasi benar berarti pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Cara ini disebut dengan samatha bhavana. Ada 4 keadaan batin yang luhur. Yang pertama itu ada cinta kasih, yang kedua itu ada welas kasih, yang ketiga itu ada turut berbahagia, yang keempat itu ada keseimbangan batin. Dalam melakukan meditasi menggunakan objek-objek yang dipilih dengan hati-hati dan sesuai dengan watak, pengikut agama Buddha melatih pengembangan 5 kemampuan batin yang luar biasa, yaitu ada mata dewa, telinga dewa,
ingatan akan kelahiran-kelahiran lampau, membaca pikiran, dan yang terakhir berbagai kemampuan batin lainnya. Teman, jadi materi selanjutnya yaitu adalah konsep fana. Konsep fana menurut Buddhisme. Nah, sama seperti kita umat Muslim, umat Buddha itu juga mempercayai bahwa adanya sifat fana. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang bagaimana sih konsep fana itu menurut Buddhisme atau menurut agama Buddha, nah kita akan mempelajari dulu sebenarnya apa sih fana itu. Fana itu merupakan suatu hal yang dapat mati, dapat hilang, ataupun dapat rusak. Nah, dapat disimpulkan bahwa fana itu merupakan sifat yang tidak kekal. Nah, bagaimana sih contohnya sifat yang tidak kekal itu? Nah, kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia itu pasti tidak ada satupun orang yang kekal di dunia ini. Tidak ada satupun orang yang selamanya hidup di dunia ini. Pasti setiap manusia itu akan merasakan mati. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, tidak hanya makhluk hidup, bahkan benda mati pun juga bersifat fana, teman-teman. Nah, jadi seperti contohnya itu kita mempunyai harta. Nah, harta itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, maka dari itu seluruh hal yang ada di muka bumi ini atau di dunia ini itu tidak ada yang bersifat kekal, semuanya hanya titipan. Nah, jadi agama Buddha itu mengajarkan pemeluknya atau mengajarkan umatnya itu untuk meninggalkan kehidupan di dunia dan mulai memasuki kehidupan yang kontemplatif. Nah, apa itu kontemplatif? Jadi di agama Buddha itu ada yang namanya Mahapala. Mahapala itu merupakan hasil agung dari hidup kontemplatif. Nah, sebagai contohnya itu ketika kita sedang berdiri di tepi sungai, maka kita akan melihat suatu titik air yang baru. Nah, artinya ketika kita duduk atau berdiri di tepi sungai, kita akan melihat air yang mengalir. Begitu juga dengan hidup. Hidup akan terus mengalir tanpa awal, tanpa sebab, dan tanpa akhir. Oleh karena itu, makhluk hidup hanyalah hidup sebentar atau sementara saja, hanya suatu gagasan yang hidup karena suatu pikiran. Kehidupan diibaratkan sebagai roda. Nah, pasti teman-teman pernah dengar kata-kata roda kehidupan, atau kehidupan itu pasti berputar. Nah, ada orang-orang yang berada di bawah dan ada yang orang-orang yang sedang berada di atas. Tapi bukan berarti orang-orang yang berada di bawah ini kehidupannya akan selamanya stuck di bawah terus. Karena seiring berjalannya waktu, dengan adanya usaha, dengan adanya niat, dan dengan adanya doa, pasti perubahan akan mendatangi dia dan akan menaiki fase ke atas lagi. Jadi semua yang ada, semua yang kita rasakan, semua yang hidup di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Semua akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, seperti contoh lainnya yaitu ketika seorang bayi, kita melihat seorang bayi, dan tidak mungkin kita melihat seorang bayi itu akan terus menjadi seorang bayi. Ada fase di mana nantinya dia akan berubah menjadi balita, kemudian dia menjadi anak-anak, dan kemudian dia memasuki tahap remaja dan tahap dewasa, serta menjadi tahap orang tua seperti kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan fana atau tidak kekal, sama seperti ajaran yang kita anut di agama Islam.